Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Pelaku perampokan dan pembunuhan di sebuah rumah di Kampung Cimayang Sari, Kabupaten Bogor, berhasil ditangkap. Otak perampokan adalah D, 30 tahun, penyandang disabilitas. Wakapolres Bogor, Kompol Adimas Riono Putra pada hari Senin mengatakan D beraksi dibantu 3 rekannya berinisial S, C, dan O. Mereka berhasil diringkus di wilayah hukum Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, dan Pandeglang, Banten. D yang menggadaikan kendaraan roda 4 Calya kepada korbannya itu mengaku baru mengenal Haris sejak 5 bulan lalu. Meski memiliki keterbatasan fisik menjadi penyandang disabilitas karena kaki kanannya putus akibat kecelakaan, D sangat beringas dalam menjalankan aksinya. Alasan melakukan aksi keji tersebut ternyata telah direncanakan oleh D karena ingin menguasai harta benda milik korban dengan membawa kabur mobil expander dan juga perhiasan. Para tersangka merencanakan aksi perampokan dan pembunuhan dengan matang dan membagi tugas sejak 13 September atau 5 hari sebelum mengeksekusi korban. D dan S pada 17 September 2024 mendatangi rumah korban, kemudian melakukan penganiayaan terhadap seluruh anggota keluarga. Keduanya datang menggunakan sepeda motor NMAX dengan membawa minuman keras untuk membuat korban mabuk dan juga membawa kunci pas untuk melakukan penganiayaan. Pada saat keduanya tiba, korban sempat menyuguhkan kopi kepada D dan S dan juga sempat minum-minum alkohol yang dibawa oleh tersangka untuk membuat korban tewas bersama Haris yang mabuk. Selanjutnya, setelah memastikan korban Haris meninggal, tersangka D dan S masuk ke dalam rumah secara bergantian. Lalu menganiaya anggota keluarga korban lainnya, mulai dari ibu mertua korban, yaitu Nining, 55 tahun, kemudian istri korban, Resti, 27 tahun, dan anak mereka, A, yang masih berusia 10 tahun. Kedua pelaku mengambil kunci mobil Mitsubishi Expander milik korban untuk menjemput pelaku lainnya. Pelaku juga mengambil kunci mobil Toyota Calya untuk memasukkan jenazah korban. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Teguh Kumara mengatakan, korban perampokan akan dibuang ke wilayah Sukabumi oleh tersangka O dan C untuk menghilangkan jejak. Namun hal itu gagal dikarenakan rumah korban sudah ramai oleh warga, sehingga pelaku memilih untuk kembali dan melarikan diri. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Kemudian pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara 15 tahun, pasal 365 KUHP ayat 3 yang dengan pidana 14 tahun penjara. Lalu para tersangka juga dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun. Pasal 80 ayat 2 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun. Selain itu, polisi juga menjerat pelaku dengan pasal 55 KUHP dan 56 KUHP, serta pasal 88 KUHP. Dengan mata berkaca-kaca, otak pembunuhan dan perampokan itu, yaitu D, mengaku menyesali perbuatannya dan merasa iba dengan keluarga korban. Hal tersebut disampaikan saat konferensi pers di Mapolres Bogor pada hari Senin tadi. Masih tengok bang? Udah lah kali foto sudah. Oh banyak banget foto. Gosip. Ini digunain saat. Ya laku tambah ya. Baik teman-teman, jadi pada siang hari ini kita dari Polres Bogor ingin melaksanakan rilis, ya, yaitu kejadian pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 3 orang luka-luka. Yang dimana berawal dari informasi hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 4 pagi telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan pencurian dengan kekerasan
yang mengakibatkan 1 orang meninggal dan 3 orang luka-luka. Kemudian setelah menerima informasi tersebut, tim dari Satreskrim langsung turun mengecek TKP dan di backup oleh tim dari Ditkrimum Polda Jabar dalam waktu kurang dari 24 jam atau kurang lebihnya 11 jam, pelaku dapat diamankan. 2 orang pelaku dapat diamankan di wilayah Cibubulang. Kemudian berselang 2 hari, 2 orang lainnya berhasil kita amankan. Lokasinya juga sama lokasinya ada di Pandeglang. Untuk kronologis kejadian, jadi para pelaku ini sebelumnya sudah merencanakan akan melakukan kegiatan surat ini 2 hari sebelumnya. Jadi pada tanggal 13 September mereka sudah merencanakan kegiatan aksinya, kemudian batal, dilanjutkan lagi mereka merencanakan tanggal 15, kemudian batal lagi dan baru terlaksana tanggal 17 September 2024, yang dimana semua perencanaan tersebut dilakukan di bengkel tersangka. Jadi perencanaannya dilaksanakan di bengkel tersangka yang beralamat di Kampung Moyan, Desa Galuga, Kecamatan Cibubulang, Kabupaten Bogor. Kemudian saya lanjut, hari Selasa 17 September 2024 sekitar pukul 23.00 tersangka D dan tersangka S bertamu ke rumah korban HS dengan mengendarai sepeda motor NMAX milik tersangka C, yang dimana sudah disiapkan oleh mereka di dalam jok, yaitu ada kunci pas yang dibalut dengan pakaian yang untuk digunakan menganiaya para korban. Kemudian setelah mereka ini sampai di rumah korban masih sempat menyuguhkan kopi kepada para tersangka dan sempat minum minuman keras yang sengaja dibawa oleh para tersangka, yaitu S, untuk membuat korban, dalam hal ini HS, mabuk. Setelah itu, setelah melihat korban HS ini mabuk, sekitar jam 3 WIB, pada saat korban sudah mulai mabuk, tersangka D memukul kepala sebelah kanan korban HS dengan menggunakan kunci pas beberapa kali. Jadi memukulnya tidak hanya sekali, mereka memukul beberapa kali bagian kanan kepala korban, dan tersangka S membekap mulut korban menggunakan kain lap dan menjerat leher korban menggunakan kabel. Ketika sudah memastikan korban HS ini meninggal dunia, selanjutnya tersangka D dan tersangka S masuk ke dalam rumah, kemudian secara bergantian menganiaya anggota keluarga korban lainnya. Korban NN yang merupakan ibu mertua dari korban, kemudian dilanjutkan korban RF yang merupakan istri dari korban. Kemudian korban berikutnya adalah korban AL, merupakan anak korban. Sehingga para korban tersebut mengalami luka berat dan para tersangka juga sempat mengambil perhiasan emas milik korban NN, yaitu istri dari korban. Beratnya nggak ada? Beratnya ada. Oh, ya. Siap Pak, siap. Selanjutnya tersangka AS alias D dan tersangka MS mengambil kunci mobil expander dan mobil Calya, kemudian memasukkan jenazah HS ke dalam mobil Calya. Setelah itu mereka membawa mobil expander milik korban untuk menjemput tersangka C dan O di Jalan Raya Cibubulang, Desa Galuga, Kecamatan Cibubulang, Kabupaten Bogor. Namun setelah mereka sampai, hanya ada TSK C, sedangkan TSK O kebetulan sedang pulang ke rumahnya. Jadi mereka tadinya menjemput 2 orang, tapi adanya 1 orang. Kemudian tersangka D, tersangka S, dan tersangka C kembali menuju rumah korban HS dengan menggunakan mobil expander untuk memindahkan para korban, yaitu RF, NN,
AL yang disangka oleh para tersangka sudah meninggal dunia ke dalam mobil Calya. Namun berhubung pada saat sampai di TKP sudah banyak orang di rumah korban HS, para tersangka ini tidak jadi masuk ke rumah korban dan langsung meninggalkan lokasi rumah korban. Dan pada saat di perjalanan, tersangka C minta diturunkan di tengah jalan di dekat Indomaret. Kemudian tersangka S dan D melanjutkan perjalanannya ke Pandeglang, Banten. Dengan adanya kejadian tersebut, tim dari Satreskrim Polres Bogor dengan dibantu oleh tim dari Ditreskrim Polda Jabar melakukan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemudian tersangka O berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekiranya jam 13.00 WIB, yaitu kurang lebih 11 jam dari kejadian di Jalan Raya Pertigaan Cibubulang, Kecamatan Cibubulang, Kabupaten Bogor. Kemudian tersangka C ditangkap pada hari Kamis 19 September 2024 sekiranya jam 18 WIB di Kampung Kafling, Rawa Baru, Desa Cemplang, Kecamatan Cibubulang, Kabupaten Bogor. Kemudian tersangka D dan tersangka S ditangkap pada hari Sabtu 20 September 2024 sekiranya pukul 22 WIB di Jalan Raya Labuan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Adapun korban itu Masih tengok bang. Udah lah kali foto sudah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.